Sahabat Arkeo, ada yang tahu Archie saat ini sedang di mana? Yup, Archie sekarang sedang berada di hulu Sungai Batanghari, Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ada sebuah wilayah bersejarah bernama Dharmasraya. Nama Dharmasraya sendiri memiliki latar belakang sejarah yang sangat menarik loh. Nama tersebut erat kaitannya dengan sebuah kerajaan Melayu Dharmasraya. Arti dari Dharmasraya sendiri yaitu daerah yang berlandaskan pada hukum dan aturan. Para arkeolog sudah lama menemukan jejak-jejak peradaban bercorak agama Buddha dan Hindu di daerah Dharmasraya. Salah satu artefak yang mengagumkan dari Dharmasraya adalah arca berukuran raksasa setinggi 4 meter yang menggambarkan tokoh Bhairawa, perwujudan Raja Adityawarman yang berasal dari abad ke-14. Selain itu, ada pula arca Amogapasya setinggi hampir 2 meter yang dipahat dengan sangat indah. Nah, menariknya, arca Amogapasya tersebut merupakan hadiah dari Raja Kertanegara, pemimpin kerajaan Singasari di Jawa untuk Tribuwanaraja, Raja Melayu di Dharmasraya yang memerintah di Sumatera. Eits, bukan cerita sembarangan. Bukti dari pengiriman arca Amogapasya dari bumi Jawa ke Sumatera terekam pada tulisan yang dipahatkan pada alas atau lapik arca tersebut. Disebutkan pada tahun 1208 Saka atau tahun 1280 Masehi, sebuah arca Amogapasya beserta ke-14 pengiringnya dibawa dari bumi Jawa ke Suwarnabumi untuk ditempatkan di Dharmasraya. Arca Amogapasya tersebut merupakan persembahan dari Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara untuk Sri Maharaja Srimatribuwanaraja Mauliwarmadewa dari Melayu Dharmasraya. Kalau kalian penasaran, sekarang kalian bisa melihat arca Amogapasya di Museum Nasional Jakarta. Wah, pastinya pada masa lalu Dharmasraya sudah menjadi daerah yang tersohor ya. Sampai-sampai ada persembahan khusus dari kerajaan lainnya. Archie jadi penasaran, sejak kapan ya peradaban Hindu-Buddha mulai berkembang di Dharmasraya? Nah, sahabat Arkeo, para arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional berhasil mengungkap jejak awal peradaban bercorak agama Hindu dan Buddha di Dharmasraya. Usia peninggalan arkeologinya diperkirakan lebih tua dari umur arca dan prasasti yang tadi Archie ceritakan loh. Di daerah Pulau Sawah, Nagari Siguntur, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya sering dijumpai gundukan tanah yang di dalamnya terdapat struktur bata. Para penduduk setempat menamakannya Munggu. Setidaknya ada 12 munggu yang ditemukan. Dan ketika para arkeolog menggalinya secara hati-hati, ditemukanlah sisa-sisa struktur bangunan candi yang terbuat dari bata. Saking banyaknya sisa-sisa bangunan candi di daerah ini, para arkeolog menyebutnya Kompleks Percandian Pulau Sawah. Tidak hanya candi, para arkeolog juga menemukan artefak lainnya, seperti periuk dari tanah liat bakar atau tembikar, keramik asing, arca-arca dari batu dan logam, hingga lembaran prasasti dan jarum dari emas loh. Di Candi Pulau Sawah 7, arkeolog Puslit Arkenas pernah menemukan prasasti berbentuk lembaran emas yang dimasukkan ke dalam periuk tanah liat. Lembaran prasasti emas atau disebut Suwarna Patra ini berisikan mantra Buddha yang ditulis dalam aksara Melayu kuno menggunakan bahasa Sanskerta. Melihat bentuk aksaranya, arkeolog Puslit Arkenas menyimpulkan gaya penulisan ini berasal dari abad ke-9 hingga 10 Masehi. Kesimpulan tersebut juga didukung oleh gaya seni sejumlah arca berukuran kecil yang ditemukan di wilayah Kompleks Percandian Pulau Sawah ini. Salah satunya yaitu arca Buddha setinggi 17 cm yang mencerminkan gaya seni Amarawati, sebuah gaya seni yang berkembang pada abad ke-8 Masehi di India Selatan.
Selain peninggalan bercorak agama Buddha, ditemukan pula peninggalan dari agama Hindu, misalnya Arca Ganesha dari Candi Pulau Sawa II. Kerajaan Melayu kuno di Dharmasraya juga telah disebut dalam kronik atau berita bangsa asing loh. Misalnya berita Cina yang ditulis oleh Ising menyebutkan sekitar abad ke-7 atau tahun 670-an, terdapat kerajaan Melayu yang menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Keduanya saling bersaing, hingga suatu saat pada pertengahan abad ke-9 Masehi, ketika kekuatan Sriwijaya melemah akibat serangan kerajaan Chola, kerajaan Melayu pun memanfaatkan momen tersebut untuk bangkit. Daerah Dharmasraya pun terus berkembang pesat hingga abad ke-13 dan 14 Masehi, menyisakan peninggalan dari masa yang lebih muda, seperti Arca Amogapasya di situs Rambahan serta Arca Bhairawa yang berukuran raksasa dari situs Padanggroco. Peninggalan masa lalu di Dharmasraya mencerminkan peradaban masa lalu di Nusantara, juga mendapatkan pengaruh dari kebudayaan bangsa lain seperti India dan Cina. Artinya, leluhur bangsa kita sudah pandai berinteraksi dengan bangsa lain tanpa melupakan jati dirinya. Peninggalan arkeologi di Dharmasraya juga membuktikan pada masa lalu terjalin persahabatan antar penguasa di Sumatera dan Jawa, serta toleransi di antara umat beragama loh. Nah, sahabat Arkeo, menarik bukan kisah masa lalu dari Dharmasraya? Dari masa lalu, kita bisa belajar nilai-nilai persahabatan, toleransi, dan memelihara keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia yang berbineka. Sahabat Arkeo, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Dharmasraya. Nanti Archie akan ajak kalian untuk bertualang lagi, melihat peninggalan arkeologi lainnya di Indonesia yang tidak kalah menarik. Salam!